Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini juga saya Ibu Deborah Meven dari Persekutuan El Shaddai mau memberitakan firman dengan tema doa Bapa kami. Di mana Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kita untuk berdoa doa Bapa kami, supaya kita tidak berdoa dengan bertele-tele. Tapi sebelum masuk firman, kita berdoa dulu. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan puji syukur kepadamu ya Allahku, di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha kudus, atas segala berkat yang kau telah limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tinggal tetap di hati kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Gimana kabarnya saudara-saudara selama pandemi COVID ini ya? Tapi kita percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan selalu hidup di dalam pemeliharaannya dan perlindungannya. Haleluya saudara-saudara. Saat ini kita buka di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Saya akan bahas satu ayat per satu ayat ya. Ayat 9-nya, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, di sini kita diajarkan berdoa datang kepada Allah Bapa, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Israel, di mana kita menyebut dia sebagai Bapa. Berarti posisi kita di sini adalah sebagai anak, ya. Kenapa posisi kita sebagai anak? Karena Tuhan Yesus, Bapa kita di surga, sudah memberikan rohnya di dalam hidup kita, dan oleh Roh Kudus kita menyebut dia sebagai ya Aba, ya Bapa. Nah, jadi ini menggambarkan hubungan yang sangat dekat antara Bapa dan anak. Karena dikatakan juga di firman kalau hamba itu di luar rumah, tapi kalau anak itu di dalam rumah. Jadi bersyukurlah kita mempunyai Bapa yang memelihara hidup kita sebagai anak-anaknya. Dan di sini kita bisa datang kepada Tuhan dengan hati yang dekat ya, berdoa kepada Tuhan dengan sepenuh hati, maksudnya kedekatan sebagai anak terhadap Bapa. Dan di sini dikatakan dikuduskanlah namamu. Jadi namanya itu kudus, tidak boleh kita sembarang menyebutnya. Haleluya. Datanglah kerajaanmu. Nah, di saat kita berdoa datang kepada dia, kita minta kerajaan Allah itu hadir. Kerajaan itu memenuhi hidup kita, di mana sebenarnya kerajaan Allah itu berbicara bukan soal makanan dan minuman, tapi berbicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Di mana kebenaran itu berbicara soal firman Allah. Firman Allah adalah Allah sendiri. Jadi yaitu Bapa kita. Jadi di mana kita minta Bapa itu hadir memenuhi hati kita. Demikian juga damai sejahtera, sukacita, biar memenuhi hati kita saat kita datang kepadanya. Nah, karena kita merasakan ya, di dalam keadaan kita yang sesak, di dalam keadaan hati kita yang galau atau sedih atau putus asa, seperti tidak ada harapan, jalan buntu. Tapi saat kita datang kepada Tuhan berdoa ya, maka kita merasa ada kelegaan, merasa hati kita yang kosong itu dipenuhi oleh kehadiran Bapa, dan juga damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus itu memenuhi hati kita. Di sini dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, saat kita berdoa, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya apa yang kita minta itu yang terjadi adalah kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Karena kita tahu bahwa kehendak kita itu tidak menjamin itu yang terbaik buat kita. Tapi kalau kehendak Bapa di surga itu sudah pasti yang terbaik bagi kita. Karena di sini dikatakan seperti di surga.
seperti di surga itu menggambarkan di surga itu hal-hal yang sempurna, di mana tidak ada ratapan, tidak ada tangisan, tidak ada sesuatu yang kesesakan ya. Jadi semuanya adalah damai sejahtera, sukacita. Nah, biarlah itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Demikian pula dengan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi di sini dikatakan secukupnya. Tetapi kalau menurut terjemahan Alkitab, menurut King James, itu adalah give us this day our daily bread. Beri kami hari ini roti kami setiap hari. Nah, ini menggambarkan pemeliharaan Tuhan setiap hari. Nah, kita percaya bahwa Tuhan mengajarkan kita berdoa seperti ini supaya Tuhan memelihara hidup kita hari lepas hari, dan bukan berkecukupan tapi berkelimpahan. Kenapa saya katakan berkelimpahan? Karena di Yohanes 10 ayat 10b, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya, saudara-saudara, amin. Bahwa berkat kita bukan hanya cukup, tapi berkelimpahan. Dan kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu dahsyat di dalam kehidupan kita. Seperti firman-Nya juga mengatakan bahwa burung-burung di udara saja yang tidak menabur, yang tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, Bapak kasih makan, Bapak tetap pelihara. Gimana kita sebagai anak-anaknya? Pasti lebih daripada itu. Haleluya tuh. Dan selanjutnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, di sini kita perhatikan seperti kami. Jadi Bapak ini mengajarkan kita berdoa supaya kita ini memberikan pengampunan kepada orang lain dulu. Jadi ini berbicara bagaimana sebesar apa kita mengampuni orang lain, maka Bapa mengampuni kita sebesar itu. Sekecil apa kita mengampuni orang itu, maka Bapa pun mengampuni kita sekecil itu juga. Nah, kenapa saya katakan gitu? Karena di Matius 6 ayat 14 mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, jadi kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapak juga tidak mengampuni kita. Tapi kalau kita mengampuni kesalahan orang lain, Bapak pun mengampuni kita. Nah, makanya kalau kita menghadapi setiap orang-orang yang di sekeliling kita, kalau kita merasa ada hal yang membuat kita kecewa, ya kita harus melepaskan pengampunan. Jangan ada kepahitan di hati kita. Itu tidak baik, ya. Tuhan tidak menghendaki itu, karena kita harus melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang sudah melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap kita, supaya Bapa pun juga mengampuni kesalahan kita di hadapannya, ya. Kemudian lanjut, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Nah, di sini kita diajarkan juga janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bukan berarti Tuhan Yesus yang memberikan pencobaan. Tidak. Tuhan tidak pernah mencobai anak-anaknya, karena Bapa mengasihi kita, ya. Seperti yang Seperti yang dikatakan di Yakobus 1 ayat 13 sampai 15, kita baca, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu matang, ia melahirkan maut. Nah, dari sini kita tahu bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan, tapi dari keinginan kita sendiri.
keinginan yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Seperti keinginan-keinginan yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu yang sering menjerumuskan kita ke dalam dosa. Seperti bangsa Israel ya, saat dibawa keluar dari Mesir ke padang gurun. Dan di padang gurun itu kan banyak pencobaan-pencobaan ya saudara-saudara. Nah, itu bukan berarti Tuhan Yesus yang memberikan pencobaan kepada bangsa Israel, tapi karena bangsa Israel adalah orang yang tegar tengkuk. Mereka mempunyai banyak keinginan. Jadi keinginan-keinginan mereka yang mencobai mereka. Mereka jatuh ke dalam dosa oleh karena dia melakukan keinginan-keinginannya, bukan keinginan Tuhan. Nah, jadi kita jangan seperti ini ya saudara-saudara. Kita harus lakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, makanya kenapa kita diajarkan doa seperti ini. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa daging itu lemah, roh itu penurut. Nah, daging kita ini lemah. Seringkali kita ingin melakukan apa yang kita ingini, keinginan daging kita, ya. Oleh karena itu Tuhan bilang suruh kita minta lepaskan daripada yang jahat, supaya kita dilepaskan dari perbuatan-perbuatan yang jahat, supaya kita melakukan kehendak Tuhan, ya. Karena saat kita berpikiran yang sudah ke arah yang salah, kita membuka celah sehingga roh-roh jahat itu menunggangi kita dan membawa kita untuk jatuh ke dalam dosa, dan ujung-ujungnya adalah maut, ya, kematian, kebinasaan. Oleh karena itu kita harus melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Dan seterusnya, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, ini menyatakan bahwa hanya Allah Bapa yang berkuasa atas segala yang ada di bumi dan di surga. Demikian pula yang berkuasa atas segala kehidupan kita. Dan segala sesuatu yang kita lakukan, itu semua hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah saudara-saudara, saya sudah membahas firman ini. Kiranya memberkati saudara-saudara semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Haleluya, saudara-saudaraku. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa, yang sudah ditaburkan oleh hambanya Ibu Deborah Maven. Sekarang tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan di 2 Korintus 9 ayat 6-8. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Haleluya. Marilah kita memberikan dengan penuh sukacita, bukan dengan paksaan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan akhiri dengan doa berkat. Angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.